Kajian Kitab. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin wa akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Di kajian lalu kita telah membahas hadis yang diriwayatkan dari Abil Aliyah yang isinya Rasulullah memerintahkan kita untuk teliti dalam setiap akad, termasuk perjanjian terhadap pembantu, perjanjian terhadap pegawai kita, perjanjian terhadap orang-orang yang ada di bawah kita jika memang di sana ada sewa menyewa ataupun ada pekerjaan yang harus kita bayar untuk si pekerjanya. Hendaklah sebelum dimulai semuanya itu harus diperjelas dengan sejelas-jelasnya apa haknya dan apa kewajibannya, sehingga tidak menimbulkan pertengkaran silang sengketa di kemudian hari. Kemudian ikhwatiddin, bab berikutnya babu adabil khadim, bab adab seorang khadim, yaitu pembantu. An Yazid bin Abdullah bin Qusaid, dari Yazid An Abdullah bin Qusaid, dari Abdullah bin Qusaid, qala, dia berkata, arsala Abdullah ibnu Umar ghulaman lahu bidhahabin au biwariqin. Abdullah bin Umar mengutus pembantunya untuk membawa benda berupa emas atau perak. Fasarafahu ini lantas dia putar emas tersebut. Sarafahu ini ikhwafiddin menukarkan emas dengan emas atau emas dengan perak. Itu namanya sarf. Kalau dia terkait dengan uang kartal, sarf ini tukar uang 100 selembar dengan uang 2000-an berapa? 50 lembar. Itulah lebih kurang. Itu sarf namanya. Nukar uang, ya, nukar uang. Hanya saja dahulu uangnya kan berbentuk
berupa emas ataupun perak. Jadi dia menukar dinar ke dirham atau dirham ke dinar atau emas ke emas atau perak ke perak. Itulah yang dia lakukan. Fa'anzaro, lantas dia melakukan penundaan bayaran. Misalnya kita mau tukar emas dengan emas atau emas dengan perak. Sekarang kita beri, besok kita ambil tukarannya. Itu dia. Atau misalnya kita tukar uang 1.000.000 dengan uang 5.000. Kita kasih orang tersebut 1 juta, kita katakan besok yang 5.000-nya, lembaran 5.000 saya ambil. Ini namanya dia menukar uang fa'andaro, dan menunda dalam pengambilan barang tukaran tersebut. Fa'andaro bisarfi. Faraja'a ilaihi. Lantas pembantunya Abdullah bin Umar ini pulang. Jadi dia diamanahkan untuk membawa emas ataupun perak, tapi dia olah emas dan perak ini untuk mendapatkan keuntungan atau apalah yang dia inginkan. Ya. Fa'andaro bisarfi, sementara hasil tukaran itu besok baru dia ambil. Karena di sini akan ada keuntungan, Khafiddin. Makanya si ghulam melakukan itu, ataupun si pembantu ini melakukan hal itu. Sama seperti ini, antum disuruh oleh majikan antum untuk membayar cash kepada klien ataupun customer sebanyak 500 juta. Ya, kirim. Ini dia uangnya. Tapi apa yang antum lakukan? Antum setor dulu ke bank misalnya. Setor dulu ke bank. Kemudian sebulan kemudian baru dikasih. Otomatis kalau disetor ke bank didiamkan sebulan, ada keuntungan 2,5% dari 500 juta. Berapa tuh? Sekitar gitulah. Ya. Itulah di antara tujuannya. Makanya si pembantu dia nggak bayarkan cash uang Abdullah bin Umar tadi, tapi malah dia putar dengan cara menukar dengan yang lain. Besok baru dia ambil, ya. Besok baru dia ambil, atau beberapa hari kemudian baru dia ambil, supaya dia dapat keuntungan. Faraja ilaihi, ketika pembantunya ini pulang ke Abdullah bin Umar, tentu Abdullah bin Umar kan bertanya, lu mana nih duitnya gimana? Dia ceritakanlah apa yang terjadi, apa yang dia lakukan. Fajaladahu jaldan waji'an. Lantas Abdullah bin Umar mencambuknya, menghukumnya dengan hukuman yang cukup dengan hukuman yang cukup membuat sakit. Wa qala, dan beliau berkata, idhab fakhudh alladhi li wala tusrifhu. Kata Abdullah bin Umar, pergi dan ambil uangku itu. Pergi dan ambil yang milikku, ambil kembali milikku, dan jangan kamu putar, jangan kamu tukar-tukar dengan yang lain. Itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah, mengambil titik korelasi antara bab dengan hadis, yaitu ketika seorang pembantu, seorang bawahan, ya, ataupun hamba sahaya melakukan kesalahan yang fatal, boleh dihukum pukul. Boleh. Ya. Di sini telah kita bahas beberapa hadis terkait dengan memukul sebagai hukuman. Boleh kita menghukum dengan memukul, tapi tetap harus dilaksanakan syarat dan ketentuannya berlaku. Memukul anak bagaimana? Memukul istri bagaimana? Bisa. Memukul gulam ataupun memukul
pembantu boleh. Jika memang dalam masyarakat tersebut boleh kita memukul pembantu. Tapi kalau masyarakat kita nggak boleh pukul pembantu. Dia bisa nuntut. Ya, bisa nuntut dan bisa melawan. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kok panas ya? Nggak bisa hidup? Hah? Oh. Taib, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi boleh dihukum ya dengan hukuman pukul, tapi hukuman pukul bukan yang pertama. Itu yang atas itu enggak dihidupkan. Hidupkanlah yang atas. Tapi yang namanya pukul itu hukuman pamungkas, bukan yang pertama dilakukan. Abdullah bin Umar ya melihat kesalahan fatal yang dilakukan oleh pembantu dia, oleh hamba sahaya dia. Karena apa yang telah dia lakukan ini salah satu bentuk riba. Makanya tidak dibolehkan. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwasanya menukar emas dengan emas, perak dengan perak, atau uang dengan uang, itu sah jika melaksanakan syarat-syaratnya. Di antara syaratnya apa ya ikhwatiddin? Menukar emas dengan emas. Rasulullah menyebutkan mislan bimislin, yadan biyadin. Harus sama ukurannya dan harus cash. Ya, harus cash. Waktu itu juga cash and carry harus dibawa. Itulah dia. Nggak boleh nanti pembayarannya. Jadi untuk benda riba yang sejenis seperti emas, seperti perak, dan termasuk juga uang kartal. Uang kartal itu sama hukumnya seperti emas dan perak. Karena uang kartal itu menurut hasil dari fatwa para ulama menyebutkan bahwasanya menyimpulkan bahwa uang kartal tahu kan uang kartal kan? Uang lembar atau uang koin. Bahwasanya uang kartal disamakan hukumnya dengan emas dan perak. Karena apa? Karena itu sudah disepakati masyarakat setempat sebagai alat tukar. Padahal kalau kertasnya berapalah kertasnya? Seperti dolar misalnya. 100 dolar itu yang paling tinggi, 100 dolar. 100 dolar itu harganya sekarang kalau 14.000 berarti 1.400.000 dolar. Ya kan? 1.400.000. Apakah kertas segitu harganya 1.400.000? Kita katakan tidak. Tapi karena sudah menjadi kesepakatan masyarakat, uang itu menjadi alat tukar dan sudah dipercaya benda tersebut sebagai alat tukar, maka hukumnya sama seperti emas dan perak. Lah dia. Taib, antum misalnya mau beli HP saya, atau saya mau beli HP antum. Berapa ini antum jual? 1 juta. Kemudian 1 juta itu HP. Antum tukar, saya tukar dengan kertas-kertas. Kertas-kertas merah yang ada angkanya. Itulah uang. Percaya nggak antum? Percaya? Enggak. Astagfirullah. Jadi nggak laku uang itu. Antum punya HP, harga 3 juta. Saya tukarkan dengan kertas, uang kertas. Percaya dengan uang kertas ini? Hah? Percaya kan? Kenapa? Karena sudah disepakati harga uang kertas itu 3 juta. Per lembarnya 100.000. Dan antum bisa gunakan uang kertas ini ke tempat manapun di Indonesia untuk membeli barang yang harganya 100.000. Padahal uang kertas itu sendiri, kertasnya saja berapalah. Kita print sendiri misalnya. Ya, berapa harganya? Paling mahal 10.000 misalnya. Tapi karena kita sudah sepakat,
Kita sudah sepakat harga barang yang sekian juta kita tukar dengan kertas-kertas. Oleh karena itu para ulama bersepakat bahwasanya uang kartal sama hukumnya seperti emas dan perak. Baik. Saya scanlah uang 100.000 dengan sekian megapiksel. Saya ambil kertas, saya print. Persis sama seperti itu. Saya taruhlah benang-benangnya di dalam. Saya bilang, saya mau beli HP ini. Berapa ini? 3 juta. Ini ada duit. Ini duit, ini made in saya, bukan made in BI. Antum lihat, gak ada perbedaannya sama sekali. Nomor serinya kita cap. Kan gampang aja buat nomor kok. Kita buat 1, 2, 3. Antum terima enggak uang buatan saya? Walaupun tidak ada perbedaan sama sekali. Enggak. Kenapa? Antum hanya menerima made in BI, Bank Indonesia. Makanya uang saya enggak bisa disamakan dengan emas. Kenapa? Enggak laku. Ya, tidak laku. Demikian. Sekarang ada uang, bukan uang kartal tapi uang digital. Tapi uang digital ikhwatiddin berupa deposit hanya sebagian komunitas aja lakunya. Misalnya Oppo aja. Nanti yang GoPay aja gitulah kira-kira. Demikian. Nanti orang punya yang lain-lainnya. Itu tidak bisa disamakan dengan emas dan perak. Kenapa? Berlaku hanya untuk sebagian komunitas. Baik. Ketika kita jual beli emas, maka syaratnya harus timbangannya sama dan harus cash. Jadi cash and carry. Demikian. Tidak bisa saya beli emas tapi bayarnya besok, nggak boleh. Ini namanya riba nasiah. Riba karena pembayarannya ditunda besok. Karena kita tidak tahu ya berapa harga emas dan besok ataupun turun apa naik. Dan juga emas termasuk benda dalam kategori benda riba yang memang diperlakukan secara khusus. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan emas, perak, gandum, kemudian korma, kemudian garam ini sebagai benda yang diperlakukan secara khusus. Atau dikatakan benda riba, ya, benda yang nggak boleh dijual sembarangan kecuali dengan syarat dan ketentuan. Jadi ketika saya membeli emas, saya punya emas 24 karat. Sekarang berapa emas 24 karat? Anggaplah 600.000 ya. Taib. Kalau emas 20 karat, itu biasanya lebih tinggi harganya apa lebih rendah? Hah? Emas 20 karat. Mana lebih mahal? Yang 20 karat atau 24 karat? Hah? 24 karat. Tentu harganya mahal. Iya kan? Tapi kan sama-sama emas. Seharusnya kalau kita konversi, misalnya emas 10 gram, seharusnya yang 24 karat, seharusnya yang 10 karat, yang 20 karat, paling enggak dia supaya sama harganya dikonversi dengan harga yang sama, paling enggak ya 15 gram lah, gitu lebih kurang. Supaya harganya sama. Karena sama-sama emas, walaupun kualitasnya enggak sama, ya, maka tetap harus 24 karat ditukar dengan 20 karat harus sama gramnya. Kalau tidak riba. Yang rugi siapa ini? Yang punya 24 karat atau yang 20 karat? 24 karat karena lebih mahal. Loh, rugi lah saya Ustadz. Iya rugi. Loh, gimana solusinya? Solusinya antum jual emas 24 karatnya, antum punya uang, beli yang 20 karat. Begitu caranya. Saya punya kurma termasuk benda yang harus diperlakukan secara khusus. Kurma ikhwatiddin ada macamnya. Seperti kurma sukari, kurma ojol. Ada kurma ojol nggak salah. Mejol kok ojol. Kurma mejol. Ada kurma ajwa. Kurma sukari super itu 1 kilo
1 kilo ya, sukari super ya, itu bisa 20 real. Kurma ajwa 1 kilo yang super bisa 90 real. Jadi sekitar berapa kali lipat? Sekitar 4 kali lipat. Sudah? Saya punya kurma ajwa 10 kilo. Kawan punya kurma sukari 10 kilo. Kalau secara harga yang rugi siapa? Kalau saya barter, saya yang rugi. Karena kurma saya lebih mahal. Sekian kali lipat. Kalau saya katakan, kalau gitu kamu sukarinya jangan 10 kilo dong. Ya harus 50 kilo. Biar setaraf dengan harga kurma ajwa saya. Kalau ini terjadi, maka riba. Kenapa? Sama-sama kurma. Sama-sama kurma. Begitu Ikhwafiddin. Terus rugi dong saya. Kalau memang kepingin kurma sukari, jual kurma ajwa, kemudian uangnya belikan ke kurma sukari. Itu baru sah. Gitu caranya. Ya. Kalau dilebihkan langsung di situ, maka jatuh pada riba. Nah demikian Ikhwafiddin. Antum punya uang lembaran 5.000. Punya uang lembaran 5.000. Ini mau dekat hari raya nih. Mau ngasih keponakan 5.000 misalnya goceng-goceng. Ya kan? Kan enggak mungkin. Kan enggak meriah kalau anak-anak. Nih 100.000 bagi-bagi, kan enggak meriah. Anak-anak itu kasih 2.000 10 biji, lebih suka dia ketimbang 20.000 sebiji. Selembar. Baik. Saya tukar 5.000, saya tukar uang lembaran 1 lembar 100.000 dengan lembaran 5.000. Berapa lembar jadinya? Berapa? 20 lembar. Ya 20 lembar. Tetapi orang yang mau nukar tadi, yang punya uang pecah, dia ingin untung. Kalau 20-10 dengan 1 lembar 100.000 dengan 20 lembar uang 5.000, apa untung dia? Makanya dipotongnya 5.000 misalnya. Yang seharusnya saya mendapatkan 5.000 sebanyak 20 lembar, dipotongnya sebagai keuntungan dia, saya menerima 5.000 menjadi 19 lembar. Dia untung 5.000. Ini namanya riba. Kenapa? Sama-sama rupiahnya. Ya, sama-sama rupiah. Maka nggak dibolehkan. Harus 20 lembar. Itu dia Ikhwafiddin. Kemudian harus sama harganya. Yang kedua harus cash. Tidak boleh. Ini uang 100.000. Ya, besok saya ambil duit lembaran 5.000-nya. Tak boleh. Harus waktu itu juga kita kasih 100.000. Waktu itu juga kita ambil 20 lembar 5.000-an. Kalau enggak riba. Itu dia. Adapun yang pertama tadi berkurang lembaran 5.000 menjadi 19 lembar. Itu namanya riba fadl. Karena apa? Ada kelebihan. Kalau dia tidak cash, besok baru saya ambil lembaran 5.000-nya, walaupun sama 20 lembar, sama-sama 20 lembar, sama-sama kalau dihitung sama-sama 100.000, tapi karena saya ambil besok, ini namanya riba nasi'ah. Ya, ada penundaan pembayaran, enggak dibolehkan. Makanya ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum, kalau dia sejenis, dia harus cash dan harus sama ukurannya. Beda halnya kalau enggak sejenis. Misalnya saya punya emas, mau tukarkan perak. Maka tidak mengapa tidak sama ukurannya. Tapi tetap harus cash. Itu dia, harus cash. Enggak boleh ngutang. Makanya kita tak boleh beli emas ngutang. Misalnya saya mau beli emas misalnya 20 gram. Ya, 20 gram. Saya beli. Saya ambil 20 gram. Hitung ternyata uang saya kurang 500.000. Bang, ini teman baik saya nih.
Teman baik saya misalnya ini, dari SMP dengan dia misalnya. Udah, dia pengusaha emas. Besok saya bayar ya 500.000 lagi. Aman, tenang. Lusa juga gak masalah. Dalam kondisi seperti ini namanya riba. Kenapa? Untuk beli emas dengan perak, perak dengan emas harus cash. Walaupun timbangannya gak sama. Karena emas dan perak tidak sejenis. Antum kira-kira paham atau tegang begitu gimana? Paham ya? Jadi gini, kalau dia sejenis emas dengan emas tukarnya. Ingat, walaupun kualitasnya beda. Perak dengan perak, walaupun kualitasnya beda. Maka harus sama timbangannya. Seperti yang saya katakan tadi, tukar kurma dengan kurma. Selama dia sama-sama kurma, maka walaupun yang ini mahal, ini murah, harus sama timbangannya. Harus sama timbangannya. Tapi kalau antum mau tukar yang lain, terserah, yang tidak sejenis. Misalnya, antum beli emas dengan kurma misalnya. Ya, nggak apa-apa timbangannya. Dia beli emas dengan kurma, emasnya hanya 10 gram, kurmanya 3 ton misalnya begitu jadinya. Ya, nggak masalah karena lain jenis. Kalau dia sudah jalan jenis, syarat pertamanya yaitu harus cash. Ya, walaupun berbeda. Demikian ikhwatiddin. Makanya tadi kita singgung bahwasanya benda riba itu emas, perak, gandum, kurma, garam. Sebagian ulama mengkiaskan dengan yang lain-lainnya. Kalau dia sama-sama dengan sama-sama ditimbang, ya, sama-sama ditakar, maka akan terjadi perbedaan demikian. Namun banyak juga para ulama yang menyebutkan hanya ini. Misalnya nih, antum mau beli kurma dengan garam. Antum pengusaha garam. Teman antum pengusaha kurma. Baik. Antum punya 1 goni garam yaitu 30 kilogram. Mau tukar dengan kurma. Bisa antum tukar 30 gram dengan 10 gram. 30 kilogram dengan 10 kilogram kurma? Hah? Bisa? Kenapa? Gak sejenis. Ya, karena tidak sejenis. Demikian. Tapi syaratnya apa? Cash. Nah, demikian. Ya, syaratnya cash. Saya tanya lagi. Saya punya rupiah 1 juta. Mau saya tukar di money changer dengan uang 100 dolar. Apakah saya hanya boleh, berapa yang saya tukar? Apakah juga 100 rupiah dengan 100 dolar harus sama? Kenapa? Karena tidak sejenis. Demikian. Jadi rupiah dengan rupiah. Walaupun rupiah yang ada di Medan dengan rupiah yang ada di Papua sama. Ya. Walaupun nanti gambarnya beda. Di sini gambarnya rambut lurus, di sana gambarnya rambut keriting misalnya. Tapi sama-sama uang yang berlaku di sini dan di sana. Enggak masalah. Sama-sama rupiah. Dia harus sama nilainya dan harus cash. Tapi kalau sudah beda jenis, rupiah dengan rupiah Pakistan misalnya. Rupiah dengan dolar Amerika. Rupiah dengan rial Saudi Arabia. Rupiah dengan dinar Kuwait misalnya. Ya, maka karena dia tak sejenis, boleh ada perbedaan nilai. Tapi syaratnya apa? Cash. Antum datang ke money changer, mau beli 100 dolar. Berapa mas 100 dolar? 100 dolar 1 juta 450 ribu. Oke, ini dia duitnya. Tapi yang 100 dolarnya besok saya ambil ya. Boleh? Hah? Nggak boleh. Harus diambil sekarang. Itulah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Antum punya duit rupiah. Di depan antum ada pengusaha durian. Antum kasih uang 100 ribu. Duriannya diambil besok. Boleh nggak? Ulangi ya, saya ulangi. Antum punya uang. Atau biar agak rumit sedikit pertanyaannya. Punya emas. Emas antum 1 gram.
1 gram berarti sekitar 600.000. Antum mau beli durian dengan emas yang 1 gram ini. Ini saya dapat ada emas 1 gram. Saya mau tukar dengan durian. Berapa durian bisa? Oh bisa nih Pak, setengah pick up misalnya. Oke, dan ini duitnya. Tapi duriannya besok ya. Besok antar ke rumah. Boleh? Boleh nggak? Boleh. Atau mazhab ini? Mazhab antum boleh nggak? Hah? Boleh, boleh semua? Nggak boleh? Berarti kita beli durian nggak boleh ngutang ya? Hah? Ikhwafiddin, pertama, apakah durian itu benda riba? Nggak termasuk. Kemudian cara penakaran juga beda. Kalau emas dengan gram, durian per gram. Apa? Per buah. Beda dia. Makanya kalau yang satu ditimbang, yang satu ditakar, silakan. Mau perbeda, mau dia hutang, nggak ada masalah. Yang penting ketika hutang dibayar, itu aja lah. Nah, demikian ikhwatiddin. Jadi inilah yang terjadi dalam kisah hadis ini, di mana Abdullah bin Umar mengirim pembantunya, ya, untuk memberikan berupa emas. Emas ini ditukarnya ke perak supaya dapat untung, tapi nggak cash. Besok atau lusa baru dia ambil. Ketika Abdullah bin Umar tahu, dia hukum pembantunya ini. Ya, lantas kata beliau, pergi dan ambil itu emas. Pulangkan itu emas. Karena apa ikhwatiddin? Tidak boleh penukaran emas ya dengan cara kredit atau dengan cara penundaan hutang, harus cash. Itu ikhwatiddin. Jadi kita simpulkan bahwasanya benda riba itu ada 5. Adapun yang lain-lainnya ada khilafiyah kan para ulama. Kalau yang sejenis, kalau dia sejenis, apa aturan pertama? Harus sama ukurannya. Harus sama ukurannya. Beratnya, kalau dia diberat, beratnya harus sama. Kalau dia ditakar, takarnya harus sama. Karena dahulu kan jual kurma bukan pakai berat. Ya kan? Pakai takar. Kalau takarnya harus sama takarannya. Walaupun kualitas benda yang dibarter itu berbeda. Dah, harus sama. Yang kedua harus cash. Kalau dia tidak sejenis, boleh berbeda ukuran. Boleh berbeda timbangan, tapi syaratnya harus cash. Itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Hanya nanti para ulama mengkiaskan bagaimana kalau tukar benda sama-sama ditimbang. Dia sejenis, namun satu ditimbang, satu ditakar. Misalnya nih, antum pernah beli kacang tanah yang mentah? Pernah. Antum belinya gimana? Per kilo atau ditakar? Hah? Per kilo. Antum punya kacang tanah mentah. Teman antum punya kacang tanah rebus. Jual kacang tanah rebus di kilo atau ditakar? Takar. Takar ya. Ketika mentah belinya per kilo, ketika sudah direbus belinya per takar. Boleh ditukar ini? Antum mikir lah ya. Pikirkan itu. Dia sama-sama kacang, sama-sama kacang tanah. Tapi beda perlakuan jual belinya sebelum sebelum direbus, sebelum dimasak dengan setelah dimasak. Satu lagi. Antum punya durian atau telur. Telur di Medan dijual per biji, per butir. Telur di Jawa jualnya per kilo. Itu gimana? Pikirkanlah itu. Baik, apa dalil tidak dibolehkan tadi dari Malik bin Aus annahu iltamasa sorfan bimi'ati dinar. Ini penjelasannya dari yang masalah tidak dibolehkan riba nasiah dan riba fadl tadi. Bahwasanya
Annahu iltamasa sarfan bimi'ati dinar. Dia mencari uang tukar untuk 100 dinar. Untuk mencari uang tukar 100 dinar. Fada'ani Tolhah bin Ubaid fatarawatna. Maka aku dipanggil oleh Tolhah bin Ubaidillah, fatarawatna, ya kami mulai memperkira-kirakan. Jadi di sini Khafiddin, dinar, Malik bin Aus punya uang dinar, Tolhah bin Ubaidah punya uang dirham. Itu dia. Hatta istarafa minni. Ya, hatta istarafa minni. Sehingga ingin dapat uang tukaran. Fa akhadha adh-dhahab yuqallibuha fi yadihi. Lantas Tolhah mengambil emas. Dia pun lihat emas. Emas ini. Udah? Kemudian dia katakan, qala hatta ya'ti khazini minal ghabah. Nanti aku kasih tukarannya, tapi menunggu bendaharaku pulang dari hutan. Berarti kan ini diambil tapi bayarnya sebentar lagi. Wa Umar yasma'u dzalik. Ternyata bisnis mereka ini didengar oleh Umar. Apa kata Umar? Wallahi la tufariqu hatta ta'khudh minhu. Umar berkata kepada Malik bin Aus, jangan kamu tinggalkan dia. Tadi kan Malik bin Aus punya dinar, mau ditukar oleh Tolhah. Dinar sudah dipegang oleh Tolhah, tapi Tolhah belum memberikan tukarannya. Udah, tapi sebentarlah tunggu datang bendaharaku, kata Tolhah. Kata Umar, Aus, siapa tadi? Malik, jangan kamu tinggalkan si Tolhah sampai kamu ambil tukarannya. Kalau kamu tinggal pergi, kamu berikan dinar kepada dia, itu riba jadinya. Karena namanya ngutang. Seperti yang katakan tadi, ya, saya tukar uang 100.000 untuk mendapatkan uang 2.000. Udah. Jadi saya kasihlah uangnya 100.000. Kapan uang 2.000-nya? Nantilah Ustaz jam 10. Ini masih jam 9 nih. Nanti jam 10 saya kasihkan Ustaz ya. Oke, saya bilang, riba. Kenapa? Enggak cash. Nah, ini begitu. Nantilah tukarannya. Tunggu datang bendahara saya. Kata Umar, kalau kamu tinggal dia, berarti itu utang. Jatuh pada riba. Riba apa namanya? Nasi'ah. Jadi, caranya gimana? Kamu jangan tinggalkan dia. Tetap bersama dia. Sampai dia memberi cash. Nah, begitu. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, hadis berikutnya, jadi intinya bahwasanya kalau Imam Al-Bukhari, beliau berdalilkan dengan hadis ini bukan terkait dengan hukum berdagang, tetapi terkait dengan bolehnya menghukum pembantu dengan pukul. Ya, tapi tetap yang namanya pukul itu tidak awal hukuman. Itu berlaku setelah nasihat, setelah pemberitahuan. Karena kita termasuk orang zalim kalau kita menghukum orang yang enggak tahu. Ya. Misalnya ini, kita suruh pembantu kita, "Mbak, tolong tukarkanlah uang 500.000 saya ini dengan uang 55.000 lembar." Oh iya, besok saya tukar. Pergilah dia ke tempat tukang tukar yang 5.000. Dia nego dengan yang tukang tukar. Kata tukang tukar, bolehlah Mbak, tapi setiap 100.000 saya potong 2.000 ya Mbak. Dia nggak tahu itu nggak boleh. Oh ya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa, no problem, gitu. No problem, tapi nggak tahu dia. No problem, never mind, katanya begitu. Oke, dibawa pulang. Gimana Mbak? Iya, ini dia duit tukarannya. Tapi setiap 100.000 dikurangi 200.000, dikurangi 2.000. Bisa kita ambil, ambil kayu. Dasar pembantu nggak tahu diuntung. Bisa? Ya nggak bisa, orang dia nggak tahu. Dia kasih tahu dulu Mbak, ini riba. Nah begitu.
Setelah dikasih tahu masih bandel, baru boleh dihukum, pukul. Tapi itu pun dikira-kira hukum pukulannya. Demikian ikhwatiddin. Itu dia. Ya. Jadi kita tidak boleh memukul sebelum ada peringatan. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menurunkan azab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kata Allah. Kami tidak akan menurunkan azab sampai kami utus dulu para rasul. Sudah diutus para rasul, masih bandel, baru turun azab. Begitu ikhwatiddin. Ya. Makanya Allah katakan, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami enggak pernah menzalimi hamba-hamba kami, tapi sebenarnya merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Makanya Allah tak pernah menurunkan hukuman, azab dan lain-lainnya hingga ada peringatan. Itulah ikhwatiddin. Makanya hukuman pukul ya kita korelasikan dengan hadis-hadis yang lain, bukan hanya ini. Kalau hanya ini kita lakukan, ada salah langsung pukul. Sementara kita nggak tahu apakah pembantu kita ini ngerti atau enggak. Demikian ikhwatiddin. Pembantu kita mau masak, misalnya mau masak ikan arsi. Dah, ikan arsi. Dimasak, Mbak pandai masak ikan arsi, boleh arsi? Oh pandai. Mudah. Dimasaknya lah arsi, pakai asam belimbing. Yang penting kan asam dia bilang. Kurang asam, dipakaikannya asam jeruk nipis supaya asam. Dihidangkannya. Kita tengok, oh lain asamnya ini. Udah. Tambah lagi asam Jawa. Mana ada masak arsi pakai asam Jawa? Dengan asam belimbing. Iya kan? Dengan jeruk nipis. Mana ada? Ketika kita dapati ternyata tidak seperti yang kita inginkan, kan nggak bisa dipukul. Mbak nggak begini. Kalau masak arsi itu pakai asamnya asam patikala. Pakai andaliman, dikasih tahu. Oh, O-nya panjang dia. Misalnya, setelah dikasih tahu, udah ya nanti lain kali buat lagi. Gitu juga baru bisa dihukum. Itu berarti memang IQ-nya jongkok. Udah dikasih tahu masih pakai asam belimbing juga. Dikiranya sama buat sayur asam dengan asam buat arsi. Demikian ikhwatiddin. Mbak, bisa buat masakan lohat. Holat. Tahu holat antum? Holat. Bukan jalan halat ya, holat. Oh tahu. Dimasakkannya gulai, gori. Apa hubungan gori dengan holat? Salah misalnya. Kasih tahu, holat itu begini loh Mbak. Masakannya itu rotan muda. Oh begitu. Nah demikian. Suruh masak rabong. Bisa masak rabong? Bisa. Dibawanya rambung. Rebung kata kita, rambung katanya. Udah. Ada kesalahan. Setiap kesalahan itu bisa kita kasih tahu. Kita maafkan. Bahkan ikhwatiddin, kalau bisa lebih banyak memaafkan. Makanya kemarin telah kita bahas bahwasanya ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, berapa kali kami memaafkan pembantu kami dalam setiap hari? Setiap hari maafkan dia sebanyak 70 kali. Berarti gak bisa menghukum udah. Gak bisa menghukum sudah 70 kali. Pembantu mana yang satu hari 70 kali salahnya? Kemudian dengan hadis ini ternyata boleh. Tidak sampai 70 kali juga sudah boleh dihukum. Tapi dengan catatan tetap diberitahu. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyakum. Adapun yang kita sebutkan tadi masalah sistem dagang, itu karena terkait dengan latar belakang Abdullah bin Umar menghukum pembantunya. Ya, saya kira itu sajalah ikhwatiddin. Azinallahu wa iyyakum, ya. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan jika antum ada yang mau bertanya, tafadhol.
Ustadz, saya pernah beli tiket seminar MLM. Ya, tiket sudah sama saya, tetapi karena sudah tahu MLM itu penipuan, saya tidak jadi membayar harga tiket tadi. Apakah saya berutang? Enggak. Ya kalau sudah jelas penipuan, jelas ya penipuan, tidak usah dibayar. Tapi kalau antum memang tidak mau bayar, jangan nuduh nipu. Itu modus namanya. Ini penipuan ini, nggak mau aku bayar. Begitu. Jadi kalau memang dia pastikan memang penipuan, silakan nggak usah bayar. Tapi ingat, kalau memang jelas, kalau antum nggak mau bayar, jangan tuduh dia penipu. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riba atau tidak jika emas itu dicicil atau biasa disebut cicil emas. Harga tidak berubah sampai cicilan lunas. Biasanya ada di beberapa perusahaan yang punya produk cicil emas. Nah, saya tanya, apa hukum beli emas cicil? Riba nggak bisa. Ya, riba tidak bisa. Tapi kita punya uang rupiah yang mau kita beli emas, sejenis apa tidak? Halo? Enggak sejenis. Uang rupiah dengan emas tidak sejenis. Berarti apa syaratnya? Harus cash. Harus cash. Ya. Jadi kalau dia kredit cicil enggak dibolehkan. Riba apa namanya? Nasiah. Ya, riba nasiah. Enggak boleh cicil. Bagaimana hukumnya ada beasiswa sholat tahajud? Ada beasiswa sholat tahajud. 1 bulan full dikerjakan maka dapat duit 5.000. Enak juga nih. Bagaimana jika terbesit di hati kita dalam melakukan sholat tahajud karena uang tersebut? Ikhwafiddin, ini kembali kepada orang yang pertama kembali kepada orang si donatur. Donatur ini bisa saja dia memberikan uang itu untuk para murid agar membiasakan mereka ya melaksanakan sholat tahajud. Dibolehkan. Ya, dibolehkan. Dengan catatan kalau dia masih anak-anak. Jadi si anak boleh dia tahajud karena gara ingin duit, enggak ada masalah. Sebagaimana hadis Rubayyi binti Muawidh. Apa katanya? Kunna nusawwimu sibyanana fanaj'al lahum lu'batan minal la'hin fa idza baka a'tainahu hatta yakuna indal iftar. Kami mengajarkan, membiasakan anak-anak kami untuk berpuasa dan kami buatkan untuk mereka berupa boneka yang terbuat dari bulu-bulu. Kalau mereka nangis, kami berikan bonekanya. Demikian seterusnya sampai masuk waktu berbuka puasa. Boleh. Antum punya anak nih, masih usia ya TK lah. Antum nego, nak mau puasa enggak nak? Nanti jajan awak gimana? Nah gitu. Anak-anak kan pandai dia, ngitung duitnya. Taip. Nanti kalau puasa 1 hari, bapak kasih 3.000, gimana? Enggak lah pak, enggak maulah. Kalau 10.000 gimana? Misalnya. Nego, deal 5.000 misalnya. Ya, deal 5.000. Sudah, itu anak biasanya minta 5.000. Dan ingat, antum harus tepati janji. Harus tepati janji. Demikian. Jadi boleh. Oh, nanti dia ustadz melakukannya karena duit. Tidak apa-apa, namanya juga anak-anak. Kalau dia sudah terbiasa, kita kan inginnya membiasakan dia. Sampai dia terbiasa puasa. Berapa banyak para remaja, badannya kekar, pipinya tembam. Ya, nggak sanggup puasa. Kenapa? Dari kecil tidak dibiasakan orang tuanya berpuasa.
Itu dia. Jadi kita ingin membiasakan puasa. Makanya anak-anak kita dari kecil sudah diajarkan puasa. Gak apa-apa di awal-awal dikasih uang, gak apa-apa. Demikian ikhwatiddin. Ya, saya punya anak begitu. Nego-nego lah, nego-nego. Nah sekarang gak minta duit lagi per hari. Langsung dikalkulasi 1 bulan. Ya namanya juga mereka sudah ingin punya kebutuhan beli baju segala macam, sudah kasih banyak modus. Banyak bonus. Demikian tidak apa-apa ikhwatiddin. Bagaimana kalau orang tua? Kalau memang ikhwatiddin, kalau memang kita ingin membiasakan dia untuk tahajud. Ada donaturnya, enggak apa-apa, donatur itu boleh. Mengenai niat dia, urusan dia. Si donaturnya dapat pahala dengan niat dia. Si orang yang melakukan tergantung apa niat dia. Tapi kalau berharap supaya dengan itu diawali lama-lama terbiasa, insya Allah tak mengapa juga. Demikian ikhwatiddin. Sama sebenarnya ketika kita ngaji, di akhir kajian ada hadiah-hadiah, ada door prize, begitu. Yang bisa menjawab 3 soal kita umrohkan ke Saudi Arabia. Yang nggak bisa menjawabkan soal kita umrohkan juga ke asrama haji misalnya. Misalnya, ya, tentu kan orang berbondong-bondong datang, iya kan? Yang sholat Jumat, yang diumumkan bagi kaum muslimin yang sholat subuh di masjid, maka kami akan bagikan 1 orang 2 kilo beras. Oh, berbondong datangnya. Datanglah segera karena persediaan terbatas. Jam 4 orang udah datang dia, tahajud di situ dia. Gak apa-apa, itu untuk mensugesti mereka, untuk memberi mereka semangat. Mengenai yang datang itu urusan dia niatnya apa. Demikian ikhwatiddin ya. Jadi kalau untuk anak-anak gak masalah, itu untuk membiasakan mereka berbuat baik. Ustadz, ana baru beli cincin untuk mahar. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nih, tiru nih antum. Kapan antum beli mahar? Kondisinya saat ini, cincin emas yang saya beli harus ditempah dulu. Sehingga mengharuskan membayar panjar sejumlah uang. Baru setelah selesai saya ambil dan melunasinya. Boleh nggak? Hah? Saya ulangi pertanyaannya. Saya mau beli mahar. Kan biasanya kalau orang beli mahar, ya, jari itu kan ada nomor-nomornya. Nomor jarinya berapa, Dek? 150. Wih, lengan tangan itu berarti. Berapa jarinya? Mungkin 20 atau 15. Udah. Maka ditempahlah supaya gak kedodoran kan. Kan gak mungkin pas lagi pakai mahar, begitu begini jatuh dia. Udah. Maka ditempahlah. Oke? Ditempah. Tapi mereka minta uang DP. Bagaimana? Boleh gak? Gak boleh. Ya. Kalau uang DP malah 2 ikhwatiddin. Utang dengan utang. Yang ini hutang emas, yang ini hutang uang. Karena gak lengkap. Malah gak dibolehkan. Jadi bagaimana caranya? Mana mau dia mau nempah kalau kita gak kasih duit? Atau kita kasih duit, ya, kita kasih duit, kemudian bisa nggak besok baru dia kasih? Karena dia kerjakan dulu, boleh? Nggak boleh juga. Jadi gimana Ustadz? Ya sudah, untuk mahar yang penting emas. Akhwat pun jangan banyak kali cincongnya. Mau bentuknya bentuk kapal hang tuah, ngapain? Sudah biasa aja cincin bulat, kan sudah ada masalah ya ikhwatiddin. Ya, karena masalah. Oh, maunya dibuat nama, buatkan nama di situ, tunggu sebentar. Begitu, ya. Enggak usah buat rame lah pokoknya. Jangan buat buat jadi masuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kan kalau seperti ini. Saya jual emas di PT Antam. Tapi uangnya cair dari Antam bisa 2-3 hari kerja. Bagaimana? Enggak boleh. Pokoknya kalau antum mau beli emas, mau beli perak, pakai uang, belinya pakai uang, maka harus cash. Kalau Antam yang beli pada antum, PT Antam, dia jual cash.
Dia nggak punya duit, ya sudah, jangan kasihkan dulu ini emas. Kalau antum tukar emas dengan emas, harus cash dan harus apa? Sesuai ukurannya, walaupun beda kualitas. Itu dia. Kalau nggak boleh. Terus gimana Ustadz kami bermuamalah dengan antam? Ya nggak usah dengan antam. Kan banyak toko-toko emas yang bisa bayar cash. Gitu aja kok ribet. Jika para murid patungan mengumpulkan kado untuk memberikan kepada gurunya. Pertanyaannya apa? Apa termasuk riswah? Nah. Ikhwafiddin, perhatikan ya. Guru itu dia sudah dapatkan gaji dari sekolah. Ya, dia dapatkan gaji dari sekolah. Apa yang dia ajarkan memang itu kewajiban dia. Jangan berikan hal-hal yang lain karena akan muncul kecenderungan. Misalnya ini, anak saya punya guru. Setiap kali anak saya antar ke sekolah, saya kasih gurunya roti, enggak banyak-banyak, roti harga 5.000. Nih Bu untuk sarapan. Setiap hari. Kira-kira ada kecenderungan enggak ke anak saya? Pasti, Khofiddin. Kita bisa mencintai orang gara-gara dia sering memberi kita. Bisa loh itu tumbuh. Apalagi yang antum beri itu akhwat. Langsung baper dia. Demikian. Jadi bisa kecenderungan. Jadi anak kita yang seharusnya kontennya sama misalnya. Sama-sama 7,9. Ini 7,9. Alah pasti dimenangkan anak kita. Kenapa? Emaknya setiap hari ngasih roti. Ada kecenderungan, makanya nggak dibolehkan. Ya. Nggak dibolehkan. Baik. Terus gimana kalau satu kelas di ujian setelah terakhir misalnya, setelah ujian bagi rapot, kita ngumpul-kumpul uang segala macam. Terkumpullah untuk mengumrohkan wali kelas 3 SD. Ternyata yang di kelas 3 SD kaya-kaya orangnya. Yang kelas 4 miskin, bokek-bokek orang tuanya. Jangankan ngasihkan umroh, beri roti bantalnya nggak sanggup. Misalnya, kan jadi masalah dengan yang lain kan? Enak kali ya ibu ngajari kelas 3, orangnya kaya-kaya, pergi umroh, diumrohkan. Awak gimana? Jangankan beli kue, roti bantal pun tak dibeli. Kan ada kecemburuan. Buat masalah. Makanya nggak usah ya Khofiddin. Ya, tidak usah. Demikian ya Khofiddin rahimanallah wa iyyakum. Ustadz, saya mau tanya, saya hari itu pernah sholat dan dengar kajian rutin malam Rabu di Masjid Muhammadiyah, tetapi saya lihat di masjid tidak ada pembatas antara ikhwan akhwat. Bisa nampak satu dengan lain ketika sholat maupun pas ceramah. Pertanyaan saya, bolehkah seperti itu? Gak ada masalah ya Khofiddin. Ya, gak ada masalah. Kita bicara masalah afdol, ya boleh disater. Dipisah antara ikhwan dan akhwat. Apa dalilnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan setelah Idul Fitri kepada kaum wanita. Apa kata Ibnu Abbas yang bersama beliau? Ketika Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syaron nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian karena aku lihat mayoritas penduduk neraka adalah kaum wanita. Kata Ibnu Abbas, maka seorang wanita yang berpipi hitam, yang pipinya hitam. Kenapa ya Rasulullah? Kira-kira antara Rasulullah dengan dia ada tabir nggak itu? Ada pakai cadar nggak? Nggak kan? Tandanya cadar itu sunnah dan tabir juga sunnah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan menurunkan ayat, qad alimnal mustaqdimina minkum wa qad alimnal mustakhirin. Kami mengetahui siapa di antara kalian yang memang sengaja untuk berada di saf paling belakang dan siapa di saf paling depan dan siapa yang sengaja lambat-lambat untuk berada di saf paling belakang. Syekh Albani rahimahullah memberikan kisahnya hadisnya sahih, ashabul wurudnya, di mana di Madinah itu ada seorang wanita yang cantik jelita, kembangnya kota Madinah. Ya, kembangnya kota Madinah, dan dia selalu pergi ke masjid. Jadi ada seorang penduduk Madinah laki-laki
Dia sengaja lambat-lambat datang ke masjid supaya berada di saf paling belakang. Di saat ruku, dia nengok dari tiaknya. Mencari mana wanita yang cantik itu. Ya dari dulu namanya ikhwafidin yang nama laki-laki pasti suka dengan wanita cantik. Gimana? Setuju? Setuju enggak? Ada enggak? Yang enggak tunjuk tangan. Yang namanya laki-laki pasti suka dengan wanita yang cantik. Ya cantik dengan ukuran nisbi lah ikhwafidin. Ya, nisbi. Karena yang cantik itu nisbi, relatif. Kalau jelek baru mutlak dia. Itu dia. Jadi dia lihat dari ketiaknya. Seandainya antara laki-laki dengan perempuan ada tabir. Bisa dia lihat? Tidak bisa. Ini juga yang dijadikan Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai dalil bahwasanya cadar tabir tidak wajib. Tapi kalau dipakai itu lebih afdol. Ya. Kalau enggak antum ini belakang-belakang itu, yang belakang-belakang duduk itu bisa salah tingkah. Nyatet. Patah apa yang dicatat? Nanti lomba-lomba nanya Ustadz. Nama saya nggak tanya nama. Baik, demikian ikhwatiddin. Kurma dan garam adalah barang riba. Ya. Apakah orang yang transaksi kurma dengan garam dengan cara hutang terkena riba? Gimana? Berarti nggak paham nih yang nanya. Kurma dengan garam barang riba. Apakah kalau ada orang barter kurma dengan garam dengan timbangan yang berbeda, apakah termasuk riba? Enggak. Kenapa? Tidak sejenis. Kurma dengan kurma, garam dengan garam. Antum pengusaha garam dari Madura, garam laut. Kawan dari Pakistan, pengusaha garam gunung. Karena kalau di Pakistan ikhwatiddin garamnya dari gunung. Jadi gunung itu gunung garam memang. Ya, tanah, kalau kita kan dicongkel gitu tanah kan, ini enggak, dicongkel garam. Jadi pernah di sana ada rekreasi ke Bukit Garam, dinding gua itu dijilat garam. Jadi dia berupa batunya dihaluskan jadi garam dia, itu garam gunung namanya. Biasanya warnanya ada merah-merahnya sedikit. Itu dia garam gunung. Harga berbeda. Itu impor. Sementara ini dari Indonesia. Bagaimana? Maka nggak boleh ada perbedaan timbangan. Karena apa? Jatuh pada riba. Terus bagaimana supaya tidak rugi? Jual yang ini, beli yang itu dengan uang. Itu caranya. Bagaimana hukumnya menjual emas atau tanah dengan harga lebih mahal dari harga beli sebelumnya? Karena terkait emas dan tanah ada masa kenaikan. Enggak apa-apa ya ikhwatiddin. Antum beli emas. Antum hari ini beli emas. Tahun 2020. Bulan Januari. Antum rencana mau saya simpan. Nanti 2050 antum mau jual. Berapa tuh? 30 tahun lagi. Udah. Dengan harapan harga emas melonjak. Silakan, gak ada masalah. Tapi yang jelas ketika antum beli emas di 2020 itu, antum ambil dan cash. Itu dia. Nanti ketika naik harga emas antum jual juga sama. Sama caranya. Jual yadan biyadin, ya, cash. Boleh. Antum beli tanah sekarang dengan maksud investasi. Nanti kalau sudah naik harga tanah baru antum jual. Boleh? Boleh, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Yang tidak dibolehkan al-idkhar, artinya menimbun. Menimbun barang. Misalnya ini. Antum sebagai pengusaha durian. Ini misal. Antum borong semua durian yang ada di kota Medan. Lantas penduduk kota Medan pun kecarian durian. Sehingga satu durian bisa dihargakan 150.000. Sementara gudang antum penuh dengan durian. Gara-gara antum membeli semua durian, naik harga durian. Maka nggak dibolehkan. Kenapa? Gara-gara ulah antum naik harga durian. Tapi jangan antum praktekkan ini. Antum pasti rugi.
Kenapa? Orang nggak makan durian nggak apa-apa. Dan kalau antum stok durian 3 hari, belah dia. Ini sebuah contoh. Biasanya ini dilakukan bahan makanan pokok. Ya. Kan sempat pernah langkanya gula. Dibeli oleh orang, gula. Sehingga langka gula. Sementara masyarakat butuh gula. Naiklah harga gula gara-gara antum timbun. Udah berdosa, nggak boleh. Tetapi kalau antum membeli cabai di saat panen raya, cabai kan murah tuh. Udah, antum beli. Di saat nanti mendekati Ramadan, harga cabai naik, antum keluarkan, silakan, gak ada masalah. Ya. Karena ketika kita borong itu tidak merusak harga. Kita hanya menunggu harganya naik. Pas musim raya tomat, jangankan harganya murah, suruh petik sendiri pun. Saking murahnya, antum beli. Dengan harapan sebulan kemudian harga tomat naik, antum jual, bisa? Bisa? Antum nyimpan tomat sebulan? Nyimpan tomat sebulan? Antum bakal rugi kalau tomat. Kalau cabai masih bisa. Dengan cara apa? Dikeringkan. Dikeringkan dibuat bubuk, boleh. Artinya pedagang itu harus tahu. Adapun tomat bisa, antum untung. Tapi kenapa? Antum olah menjadi saus, baru bisa. Saus tomat, itu dia. Biasanya kan nggak murni saus tomat, campur pepaya. Tanya, ini rahasia ya, rahasia. Demikian di Khofiddin, boleh nggak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Terakhir. Bila ada seorang minjam uang sebesar 50.000 pada tahun 1995, maka berapa banyak uang yang mesti dikembalikan jika dia kembalikan tahun 2020? Ya sama, 50.000. Apakah harus dikonversi dengan emas? Ya, apakah harus dikonversi dengan emas? Enggak, Allahu a'lam bishawab. Jadi yang harus dikembalikan uang juga 50.000, sama seperti ini Khofiddin. Saya hutang emas ke antum yaitu sekitar 20 gram emas. Tahun 70 sekian. Waktu itu harga emas 1 gram masih sekitar 50.000 1 gram. Sudah? Saya hutang emas nih 20 gram. Dah. Kemudian sekarang saya harus pulangkan tahun 2020. Harga emas 24 karat sudah 16.000. Saya pulangkan emas atau bagaimana? Pulangkan emas. Demikian. Jangan loh, saya kan dulu harga emas 50.000. Ya sekarang ya begitulah, 50.000 kalikan 20 gram. Oh enggak. Pulangkan emas. Sebagaimana uang pulangkan uang. Itu dia. Tapi ada pendapat lain seperti mengkonversikan ke harga emas. Seperti kalau jual beli tanah. Kita jual tanah kepada seseorang. Waktu itu harganya 1 meter sekitar 150.000. Tapi dia belum lunas. Masih ada setengah lagi. Dan dia melunaskannya 10 tahun kemudian. Di mana harga tanah pada waktu itu sekarang sudah melonjak menjadi 1,5 juta. Pada 10 tahun yang lalu 150.000. Apa yang harus dia bayar? Yang harga 150.000 yang utang dia yang tinggal setengah, ataukah dikonversi dengan harga sekarang? Itulah diantaranya ada yang menyebutkan dikonversi dengan harga emas. Allahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam. Ya, itu aja lah Khofiddin. Ya, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.